Thank you, John. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. Singapura. Kota yang tak pernah tidur ini kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan hanya karena kemajuan ekonominya, tapi juga karena kehadiran sosok yang selama ini menghilang dari sorotan publik Indonesia. Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia, tiba-tiba muncul di panggung internasional sebagai negarawan di Bloomberg New Economy Forum. Penampilannya di antara para pemimpin dunia, ekonom, dan tokoh bisnis global, langsung menarik perhatian banyak pihak. Namun alih-alih menuai pujian, kemunculan Jokowi justru memicu gelombang spekulasi di tanah air. Bukan hanya soal isi pidatonya, tapi juga tentang alasan dibalik kehadirannya dan kondisi pribadinya yang selama ini menjadi misteri. Setelah lengser dari kursi presiden, Jokowi memang jarang sekali terlihat di hadapan publik. Banyak yang bertanya-tanya, kemana ia menghilang? Mengapa ia memilih diam dan menutup diri dari sorotan media? Beredar rumor bahwa ia disarankan untuk istirahat total demi memulihkan kesehatannya. Kabar ini semakin diperkuat dengan minimnya aktivitas publik yang ia lakukan, membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kondisi kesehatannya yang sebenarnya. Namun, secara mengejutkan, ia berdiri tegak di forum global, seolah ingin membantah isu sakit yang beredar. Penampilannya yang penuh percaya diri justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah kehadirannya di forum ini sekadar memenuhi undangan kehormatan, atau ada agenda politik dan ekonomi yang lebih besar di baliknya? Banyak yang menduga ada kepentingan tersembunyi yang sedang dimainkan. Sebagian pengamat melihat langkah ini sebagai upaya Jokowi untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di kancah internasional, sementara yang lain menilai ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya bagi kepentingan global. Mari kita telusuri lebih dalam lapisan di balik kemunculan ini, antara citra yang dibangun, isu kesehatan yang beredar, dan warisan politik yang ingin ditinggalkan Jokowi untuk Indonesia dan dunia. Bloomberg New Economy Forum bukan sekadar seminar. Ini adalah ajang eksklusif yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pemerintahan, dan akademisi paling berpengaruh di dunia. Disinilah ide-ide besar tentang masa depan ekonomi global dipertemukan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Forum ini menjadi panggung utama bagi mereka yang ingin membentuk arah kebijakan ekonomi dunia, sekaligus menjadi tempat lahirnya kolaborasi lintas negara dan sektor. Tahun ini, Jokowi diundang sebagai penasihat dan pembicara penutup, a position of immense prestige yang menandakan pengakuan global atas peran dan pengaruhnya. Tidak semua pemimpin negara mendapat kehormatan seperti ini, apalagi di forum yang dihadiri tokoh-tokoh kelas dunia. Bagi para pendukungnya, undangan ini adalah validasi nyata atas transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur Indonesia selama 1 dekade terakhir. Mereka melihat kehadiran Jokowi sebagai bukti bahwa Indonesia kini diperhitungkan di kancah global, bukan hanya sebagai pasar,
tapi juga sebagai pemain penting dalam percaturan ekonomi dunia. Namun, di sisi lain, pengamat kritis menilai penghargaan semacam ini seringkali diberikan kepada pemimpin yang dianggap ramah terhadap modal asing dan kepentingan global. Mereka mempertanyakan, apakah pengakuan ini benar-benar murni karena prestasi, atau justru karena kebijakan yang menguntungkan investor internasional. Kebijakan pro-investasi seperti Omnibus Law dan pembukaan sektor-sektor strategis memang membuat Jokowi sangat disukai oleh investor global. Banyak perusahaan multinasional yang kini menanamkan modalnya di Indonesia, membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi perekonomian nasional. Panggung Bloomberg pun menjadi ajang pertarungan narasi. Apakah ini pengakuan atas kemajuan Indonesia, atau justru cerminan ketergantungan pada kapitalisme global? Perdebatan ini terus bergulir baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Jokowi kini tampil sebagai mantan presiden yang dihormati di mata dunia, menjadi simbol integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem global. Ia membawa harapan, sekaligus beban, sebagai representasi negara berkembang yang ingin maju tanpa kehilangan kedaulatan. Dualitas ini antara pengakuan dan tantangan, antara peluang dan risiko, selalu membayangi pemimpin dunia ketiga di forum elit seperti ini. Di tengah sorotan global, mereka harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan dunia internasional. Di balik sorotan forum, publik Indonesia justru fokus pada perubahan fisik Jokowi. Penampilannya di Singapura dianggap mengonfirmasi isu kesehatan yang lama beredar. Video viral memperlihatkan Jokowi tampak lelah, bahkan dibandingkan dengan Lee Hsien Loong yang lebih tua. Foto-foto before after jadi bahan analisis netizen, rambut menipis, kulit lebih pucat, dan detail kecil seperti tahi lalat yang hilang. Spekulasi pun berkembang, apakah ke Singapura hanya untuk forum, atau juga berobat? Minimnya informasi resmi memperluas ruang spekulasi. Publik merangkai potongan visual jadi diagnosis amatir. Alih-alih menepis isu sakit, kemunculan ini justru memperkuatnya. Di era digital, tubuh pemimpin jadi objek analisis publik. Perubahan fisik Jokowi di Singapura langsung viral, memicu gelombang komentar di media sosial. Citra fisik pemimpin diasosiasikan dengan kekuatan dan kapabilitas. Penampilan Jokowi yang tampak lelah menimbulkan kekhawatiran beban apa yang ia pikul. Pendukung menepis isu ini sebagai hal wajar, tapi arus spekulasi sulit dibendung. Kritikus mengaitkan perubahan fisik dengan masalah bangsa yang belum selesai. Kekosongan informasi resmi membuat publik mencari jawaban sendiri lewat foto dan video. Fenomena ini menegaskan, di era transparansi, tubuh pemimpin pun jadi isu politik. Di panggung Singapura, Jokowi tampil dalam format monolog, pidato penutup tanpa interupsi. Ia menyoroti pembangunan infrastruktur dan digitalisasi sebagai fondasi ekonomi masa depan Indonesia. Pesan utamanya, Indonesia siap melompat ke era ekonomi cerdas, berkat fondasi yang ia bangun. Namun, penyampaian yang kaku, sering melihat teleprompter, mengurangi kesan spontanitas. Bahkan, perkenalan namanya oleh tuan rumah pun keliru, menambah kesan canggung. Bagi pendukung, ini penampilan elegan. Bagi kritikus, ini bagian dari skenario memoles citra. Monolog ini lebih terasa sebagai pesan untuk audiens dalam negeri, menegaskan narasi keberhasilan. Panggung global, tapi pesan utamanya tetap untuk rakyat Indonesia. Mengapa Jokowi mendapat tempat terhormat di forum kapitalis global? Kebijakan pro-investasi, deregulasi, dan stabilitas politik membuatnya disukai elit dunia. Omnibus Law dan hilirisasi nikel dipuji investor, meski kontroversial di dalam negeri. Jokowi jadi simbol Indonesia yang ramah modal asing, sebuah simbiosis mutualisme. Penghargaan internasional memperkuat citra dan pengaruhnya, sementara kapitalis global dapat jaminan kontinuitas kebijakan. Namun, di mata rakyat kecil, kebijakan ini sering dianggap mengorbankan kepentingan mereka. Inilah ketegangan antara logika pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Salah satu contoh hubungan kebijakan Jokowi dan kepentingan global isu cukai rokok. Michael Bloomberg, pendiri forum, dikenal sebagai kampanye anti-rokok dunia. Selama pemerintahan Jokowi, cukai rokok naik drastis, sejalan dengan agenda Bloomberg Philanthropies. Kebijakan ini diapresiasi global, tapi diprotes petani tembakau dan pekerja rokok di Indonesia. Ada spekulasi quid pro quo, kebijakan pro-kesehatan sebagai tiket masuk ke lingkaran elit global.
Pemerintah berdalih demi kesehatan dan fiskal, tapi persepsi publik tetap curiga. Kasus ini jadi contoh bagaimana agenda global dan politik citra saling terkait. Di ruang siber, perbincangan soal Jokowi di Singapura juga menyorot kualitas produksi video acara. Untuk forum sekelas Bloomberg, siaran dinilai mengecewakan, satu kamera statis, tanpa close-up, tanpa dinamika visual. Kritik ini memicu teori konspirasi. Benarkah Jokowi berpidato di ruangan kosong? Banyak yang membandingkan dengan produksi acara di Indonesia yang lebih profesional. Kualitas visual yang buruk mengurangi dampak pesan dan merusak citra acara. Netizen modern tak hanya mengonsumsi, tapi juga mengkritik cara konten disajikan. Suara mereka jadi bagian penting narasi, dari analisis serius hingga humor dan spekulasi. Apa makna kehadiran Jokowi di Bloomberg Forum? Apakah kehadiran seorang pemimpin di panggung internasional sekadar simbol, atau membawa dampak nyata bagi bangsa? Di tengah sorotan dunia, setiap langkah Jokowi menjadi perhatian, bukan hanya bagi para pemimpin global, tapi juga bagi rakyat Indonesia yang menanti perubahan. Di mata dunia, ia tampil sebagai negarawan yang dihormati, simbol Indonesia yang ramah investasi. Setiap jabat tangan, setiap pidato, menjadi pesan bahwa Indonesia siap bersaing dan terbuka untuk peluang baru. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang stabil, penuh potensi, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Bagi investor, ini jaminan arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap pro-pasar. Mereka membaca sinyal dari kehadiran Jokowi sebagai komitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepercayaan, dan membuka ruang kolaborasi lintas negara. Harapan tumbuh, modal asing mengalir, dan peluang kerja tercipta. Namun, di dalam negeri, maknanya jauh lebih kompleks, antara kebanggaan dan kejanggalan. Sebagian masyarakat merasa bangga melihat pemimpinnya diakui dunia, namun tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apakah pencitraan di luar negeri sejalan dengan realitas di tanah air? Diskusi dan perdebatan pun mengemuka di berbagai lapisan masyarakat. Sorotan pada fisik, spekulasi kesehatan, dan hubungan dengan kepentingan global melahirkan narasi tandingan. Media lokal dan internasional berlomba-lomba mengulas setiap detail, dari gestur tubuh hingga kebijakan yang diambil. Rakyat pun menilai, apakah pemimpin mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan nasional, atau justru terjebak dalam pusaran kepentingan global. Peristiwa ini jadi refleksi dualitas kepemimpinan, meyakinkan dunia luar, tapi juga harus membuktikan manfaat bagi rakyat sendiri. Jokowi dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan citra internasional dengan kebutuhan domestik. Setiap keputusan di panggung dunia, pada akhirnya, akan diuji oleh dampaknya di rumah sendiri. Sejarah yang akan menilai, apakah ini momen pengakuan atau simbol ketergantungan pada sistem global. Generasi mendatang akan membaca jejak langkah ini, menilai apakah Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, atau hanya menjadi bagian dari arus besar dunia. Citra bisa dibangun di panggung, tapi warisan sejati terukir dalam kehidupan rakyat. Pada akhirnya, makna kepemimpinan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, dari petani di desa, pelajar di sekolah, hingga keluarga di rumah. Inilah tantangan dan harapan yang menyertai setiap langkah pemimpin bangsa.